Pernah nggak ngelihat anak yang susah berinteraksi sosial, diajak ngomong nggak nyambung, atau bahkan nggak tertarik sama temannya, tapi ketika dicek kecerdasannya tuh dia jenius banget. Diberi sesuatu yang dia sukai itu hasilnya luar biasa. Nah, inilah yang disebut Asperger Syndrome. Ketika anak tampak berbeda, namun memiliki kecerdasan luar biasa di balik keheningan dan antisosialnya. Bahkan banyak yang menganggap bahwa mereka ini sebagai anak autis yang jenius. Halo, saya Dr. Emma Sila Pertiwi, seorang hipnoterapis dan mental health survivor yang siap membantu kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan membahas tentang Asperger Syndrome. Asperger Syndrome pertama kali dikenalkan oleh dokter Austria bernama Hans Asperger pada tahun 1944. Ia mencatat bahwa ada sekelompok anak yang menunjukkan kesulitan dalam berkomunikasi sosial, namun punya kecerdasan tinggi dan keahlian khusus di bidang tertentu. Meski istilah Asperger jarang digunakan secara klinis, ciri-cirinya tetap sangat nyata dan penting untuk dikenali, terutama bagi orang tua ataupun guru dan saudara yang punya anak-anak nih. Anak Asperger seringkali tampak terpisah dari dunia sosial meskipun mereka mungkin berbicara dengan lancar dan punya kotakasa yang luas. Mereka bisa terobsesi dengan minat khusus, misalnya sains, matematika, atau musik, dan bisa mempelajarinya secara mendalam dan luar biasa cerdasnya. Namun di sisi lain, mereka mengalami kesulitan dalam memahami isyarat sosial seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan nada bicara dengan orang lain. Misalnya, ketika seorang teman tiba-tiba cemberut, anak dengan Asperger mungkin nggak menyadari bahwa sesuatu yang salah terjadi. Mereka juga kesulitan dengan interaksi sosial, seperti membalas senyuman atau sapaan dan melihat reaksi emosi orang lain. Meski begitu, mereka bisa menjadi ahli di bidang tertentu karena fokus yang tinggi dan kemampuan memproses informasi secara mendalam. Apa sih yang menyebabkan Asperger Syndrome? Penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, namun ada beberapa faktor nih yang diyakini berperan. Yang pertama, faktor genetik. Mutasi atau kombinasi gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan otak. Ada juga teori bahwa perubahan struktur otak dan cara otak memproses informasi bisa menjadi faktor Asperger Syndrome. Pengaruh lingkungan selama kehamilan seperti paparan zat berbahaya atau infeksi serta makanan yang dikonsumsi ibu hamil juga dapat mempengaruhi resiko perkembangan otak terjadinya Asperger Syndrome. Lalu apa aja gejala dari Asperger Syndrome? Nah, sebenarnya gejala Asperger ini dapat terlihat sejak dini, namun seringkali baru dikenali setelah anak mulai sekolah. Kenapa? Karena kadang di rumah mereka jarang berinteraksi dengan teman-teman dan tidak dinilai oleh gurunya. Sedangkan ketika di sekolah akan terlihat mana anak yang sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Gejala yang paling umum, yang pertama kesulitan dalam interaksi sosial. Anak nggak memahami isyarat sosial seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dari orang. Yang kedua, minatnya sangat terbatas. Anak hanya terobsesi pada satu atau dua hal, seperti kereta api, angka, dinosaurus, dan seringkali hanya ingin berbicara tentang itu. Tapi ketika dia berbicara, benar-benar bisa cerdas dan jenius banget terhadap apa yang diobsesikan. Yang ketiga, perilaku repetitif, seperti menyusun mainan secara berbaris atau mengulang-ulang kata dan frasa. Yang keempat, tidak ada keterlambatan bahasa atau intelektual. Berbeda dengan autisme, anak dengan Asperger biasanya memiliki perkembangan bahasa yang normal dan kecerdasan rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Namun, walaupun pandai berbahasa, mereka sulit memahami humor atau sarkasme, di mana anak Asperger cenderung mengambil segala sesuatu secara harafiah. Jadi nggak bisa membedakan apakah sesuatu itu lucu atau sesuatu itu ledekan bagi mereka. Mereka menganggap semua bahasa adalah arti yang sebenarnya.
Nah, jika anak Anda atau anak anggota keluarga lainnya menunjukkan gejala Asperger yang cukup konsisten dan mulai mengganggu keseharian mereka, atau bahkan khawatir dengan perkembangannya, segeralah untuk cari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun dokter tumbuh kembang anak. Karena diagnosis yang tepat sangat penting untuk memahami kebutuhan spesifik anak dan merancang program penanganan yang sesuai bagi Asperger syndrome. Nah, coba siapa yang punya pengalaman terhadap Asperger syndrome nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!